mencoba melihat bagaimana susunan pemain dari Sriwijaya FC asuhan pelatih Kashar tadi. Ya, menarik melihat bagaimana tidak hadirnya Ramdhani Lestaluhu kemudian digantikan oleh M. Fahrudin dan juga absennya Boakai Edi Foda yang mungkin akan menjadi sedikit problem bagi Kashar tadi. Tapi kita lihat ini merupakan komposisi terbaik yang bisa diturunkan oleh Kashar tadi pada pertandingan malam hari ini. Kita lihat Ponaro tetap menjadi jangkar dan sekaligus kapten kesebelasan. Sementara inilah reserve dari Sriwijaya. Kita lihat kedalaman tim jelas sekali menonjol di Sriwijaya. Ada Diego Santos, Eric Wicks, Immanuel Padua bahkan ada dalam posisi di bench. Kita akan bandingkan dengan Persipura Jayapura yang dilatih oleh pelatih Jackson F. Tiago. Ya, Jackson praktis tidak memiliki kesulitan berarti karena seluruh skuad terbaiknya bisa ditampilkan pada kesempatan malam hari ini. Kita lihat dari penjaga gawang hingga ke lini depan, bahkan Patrick Wanggai pun kali ini menemani dari Boas Salosa. Sebelumnya Boas biasanya berpasangan dengan Pahabol, tapi kali ini Wanggai dimainkan. Kita lihat di belakang ada trio Otavio Dutra, Salam Pesi dan juga Bio Paulin. Sementara inilah kedalaman skuad di posisi cadangan Lian Luis Cabes, Fernando Pahabol, kemudian ada Yusin Spae, Ortisan. Dengan jiwa fanatisme laki yang beredar dan juga berkobar di dada mereka. Dan inilah dia kick off babak pertama laga laki antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura. Percobaan langsung dilepaskan oleh M. Fahrudin. Kita bagaimana inisiatif dari Sriwijaya di awal permainan, mereka langsung berikan shock terapi. Dan inilah penampilan Fahrudin setelah seringkali datang dari bangku cadangan. Tidak bermainnya Ramdhani selalu membuat kesempatan dari Fahrudin untuk diturunkan dan menjadi kesempatan bagi dia menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang memang bisa diandalkan. Ya, laga malam hari ini juga menjadi partai spesial bagi Lim Junsik dan juga Zarahan. Kalau Zarahan mungkin sudah berapa tahun memperkuat Persipura Jayapura, sedang Lim Junsik masih hangat sekali karena musim lalu ia masih menjadi kekuatan di lini tengah bersama dengan Ponario Astaman yang posisinya digantikan oleh Ahmad Jufrianto dalam kesempatan musim ini. Kita lihat kesempatan kali ini coba dilakukan oleh para pemain dari Persipura Jayapura, meninggalkan lapangan permainan. Umpan yang dilepaskan oleh Ricardo Salampesi. Ya, kedua kesebelasan sebetulnya memiliki kecepatan yang sama baik dalam melakukan counter. Karena itu momentum, ketepatan, akurasi menjadi kata kunci dari bagaimana kedua kesebelasan bisa mengkonversi kecepatan yang dimiliki masing-masing. Ya, musim lalu kedua tim sama-sama saling mengalahkan ketika berlangsung di Jayapura Persipura unggul 2-1 dan ketika berlangsung di Palembang Sriwijaya unggul 1-0. Dan dari pertemuan yang sudah dilakukan sejak tahun 2008 sebanyak 11 kali, di mana 4 pertandingan dimenangkan oleh Sriwijaya FC, 4 pertandingan dimenangkan oleh Persipura Jayapura, dan 3 pertandingan berakhir dengan draw. Dan 17 gol berhasil dicetak oleh Sriwijaya FC dan 18 gol dicetak oleh Persipura Jayapura. Itu menandakan betapa berimbangnya duel dan juga laga dari tim di malam hari ini. Kita lihat bagaimana Lim Junsik terlihat sangat antusias sekali, seolah ingin membuktikan bahwa dia merupakan gelandang yang sangat siap justru setelah tidak lagi dipakai oleh Sriwijaya. Di barisan pertahanan kali ini kita lihat bagaimana Abdul Rahman bermain dengan Lee Dong Won. Berusaha untuk memberikan bola tadi kepada Tantan. Masih ada pertahanan dari Persipura Jayapura yang dikomandoi oleh Otavio Dutra. Dutra juga menjadi pemain bertahan yang cukup potensial dan juga mampu memberikan golnya, karena sejauh ini Dutra sudah mampu memberikan 4 gol dan ia merupakan top skor kedua di bawah Boas Salosa. Ya, sangat menarik memang kalau kita melihat bagaimana profil Otavio Dutra. Ini merupakan stopper yang sangat ideal dan juga produktif untuk memanfaatkan bola-bola mati ataupun situasi-situasi set piece, dan itu dibuktikan dengan torehan golnya yang seperti tadi dikatakan oleh Rendra. Sudah 4 gol dan justru menjadi pencetak gol terbanyak kedua setelah Boas Salosa yang sudah mencetak 12 gol. Lalu gawang kali ini akan dilakukan oleh Yoo Jae-hoon. Sementara ini kita saksikan bagaimana Patrick Wanggai akan terlibat duel dengan sesama alumnus dari tim nasional SEA Games, yaitu Abdul Rahman. Kembali kita lihat Boas Salosa berusaha mengejar bola. Ahmad Jufrianto bermain kali ini kita saksikan kepada Ponario Astaman dari Sriwijaya FC. Ada Gerald Pangkali bermain dengan permainan dari bola-bola pendek. Tantan, ini dia kita saksikan Tantan dengan kekuatannya digagalkan oleh Lim Junsik. Serangan balik coba dibangun. Umpan tadi masih kepada Patrick Wanggai, lebih dekat kepada penjaga gawang Rifki Mokodompit. Ya, luar biasa dan tempo tinggi langsung diterapkan oleh kedua kesebelasan.
Kesalahan kecil saja bisa menjadi sesuatu yang fatal. Betul sekali, dalam laga laki seperti ini, laga yang besar, laga yang menampilkan pemain-pemain bintang seperti yang dikatakan tadi, sedikit kesalahan akan dihukum dengan sebuah hasil yang sangat tidak menyenangkan. Umpan panjang coba diberikan tadi oleh Abdurrahman. Kali ini adalah Patrick Wanggai, kembali gagal Patrick Wanggai. Ahmad Jufrianto, serangan balik coba dibangun oleh Sultan Sama. Masih ada Lim Junsik dan juga Manu Wanggai. Bio Paulin bermain dengan Boaz Salosa. Kita lihat bagaimana permainan Ruben Sanadi dengan Zarahan Keranggar. Mencoba memainkan tempo para pemain dari Persipura Jayapura. Dan Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura memang termasuk laga prestis dari kedua tim. Seperti yang tadi sudah kita katakan. Betul, Rendra. Mereka sama-sama menjadi tim terbanyak yang meraih trofi di era sepak bola profesional di Indonesia. Dan mereka juga sering terlibat dalam partai-partai puncak. Dalam beberapa partai-partai seperti Piala Indonesia dan juga Indonesia Super League. Dan ini membuat pertarungan mereka menjadi legendaris tersendiri. Dan selalu penuh dengan tensi tinggi. Ya, dan ada friksi-friksi yang terjadi pastinya. Iya, betul. Di sini juga kesiapan wasit tentu saja, Rendra, dibutuhkan kebugaran ya. Keprimaan dalam memimpin. Ini sangat penting. Kembali Manu Wanggai sudah meninggalkan lapangan permainan. Ini dia Sultan Sama. Lebar ke dalam untuk Persipura Jayapura. Berikan kepada Patrick Wanggai. Lim Junsik terlepas tapi masih bisa dikuasai oleh Ricardo Salampesi. Bermain dengan Otavio Dutra. Kali ini adalah sang gelandang pengangkut air Manu Wanggai yang juga merupakan anggota tim nasional Indonesia. Langsung berikan bola panjang. Ya, dalam kesempatan kali ini pun juga kita bisa sama-sama mengetahui bahwa PSSI sudah menunjuk Jackson F. Tiago sebagai pelatih tim nasional Indonesia dan juga menjadi sebuah semangat yang besar bagi rakyat Indonesia dalam ulang tahun PSSI ke-83. Semoga sepak bola Indonesia semakin maju dan kita juga harus sama-sama tahu bahwa sepak bola Indonesia adalah kebanggaan bangsa. Ya, dan ini menjadi sebuah pembuktian tentu saja bagi Jackson atas kontribusinya sepanjang ia menjadi pemain hingga pelatih di kancah Liga Indonesia dan juga mewakili kekuatan sepak bola di Indonesia. Dia merupakan pelatih yang berkali-kali menjadi top scorer di era Liga Indonesia. Kemudian juga menjadi pelatih sekaligus pemain yang pernah merasakan gelar juara sekaligus. Secara reputasi, pengalaman, profil Jackson adalah profil yang sangat lengkap dengan prestasi. Karena itu kesempatan yang diberikan oleh PSSI kepadanya merupakan sesuatu yang sangat pantas. Dan bebas kali ini bagi Sriwijaya FC kita saksikan terjadi di menit-menit awal ketegangan di wajah-wajah dari para pemain Persipura Jayapura. Kapten tim Ponario Asaman sudah bersiap-siap. Ada sekitar 6 pemain dari Sriwijaya FC dalam kotak penalti. Ya, Dodi Setia Permana harus benar-benar ekstra hati-hati dalam memimpin jalan pertandingan di malam hari ini. Lee Dong Woon pun juga ada dalam kotak penalti bersama dengan Hilton Moreira. Sudah bersiap-siap kali ini Ponario Asaman kepada Hilton Moreira. Masih ada Lim Junsik. Jorok Pangkali. Langsung berikan bola ke depan masih kepada Boaz Salosa. Ponario Asaman gagal tadi. Kembali ke dalam kali ini bagi tim Persipura Jayapura. Belum terkalahkan dalam 14 kali pertandingan di Indonesia Super League. Dan juga hebatnya lagi adalah Persipura Jayapura sampai sejauh ini baru kemasukan 4 gol. Dan hanya ada 4 pemain yang mampu mencetak gol ke gawang Persipura Jayapura. Dan keempat pemain itu adalah semuanya pemain asing. Belum ada satupun pemain lokal dari Indonesia yang mampu mencetak gol ke gawang Persipura Jayapura. Tercatat, 4 pemain yang mencetak gol ke gawang Persipura Jayapura adalah Mbena Messi dari Persib Bandung, Kim Dong Chan dari Persita Tangerang, James Kokolomel dari Persira Remaja 4, dan Jibril Kolibali dari Barito Putra. Setelah itu belum ada satupun pemain lain yang mampu mencetak gawang dari Persipura Jayapura. Dan malam hari ini sama-sama akan kita lihat dalam laga laki Indonesia Super League, bisakah salah satu pemain dari Sriwijaya FC menambah jumlah gol yang masuk ke gawang Persipura Jayapura. Otavio Dutra langsung memberikan bola dengan bola efeknya tadi masuk kepada Patrick Wanggai. Ya, kita lihat sering sekali memang Persipura melakukan bola-bola vertikal, Rendra, langsung ke jantung pertahanan.
ataupun ke lini depan yang ditempati oleh Boas maupun Patrick Wanggai. Lawan ke dalam kali ini. Kita lihat masih agak kesulitan bagi Sriwijaya untuk bisa keluar dari tekanan ataupun pressure Persipura. Mereka bermain begitu kompak, begitu unit. Baik sekali. Sayang bola terlalu deras tadi dari Sultan Sama yang juga mendapat kesempatan pertama diturunkan untuk mengisi kekosongan Boakai Edi Fodai. Memang harus ada perubahan yang dilakukan oleh pelatih Kasar tadi dengan absennya Boakai yang sudah mencetak 7 gol dan menjadi instrumen yang sangat menentukan bagi Sriwijaya selama ini, dan juga tidak hadirnya Ramdhani Lesalu sehingga pemain seperti Fahrudin dan juga Sultan Sama itu sendiri bisa diturunkan. Itu membuat sedikit banyak ikut mengubah dinamisasi permainan Sriwijaya. Ya, kita lihat kartu truf dari Sriwijaya FC sudah berada di bangku cadangan, yaitu Eric Wicks Lewis, salah satu playmaker terbaik di Indonesia saat ini, yang sukses bersama Persiwa Wamena beberapa musim yang lalu. Betul, dan juga ada Immanuel Padua di sana yang juga pernah bersama Persiwa maupun juga Persipura. Sekarang ada di bangku cadangan Sriwijaya. Play on, tepat sekali keputusan wasit. Kita lihat determinasi yang sangat kuat, kesungguhan kita lihat ya bagaimana Lim Jung Sik sangat ngotot sekali ingin menunjukkan betapa dominasi dia di lini tengah. Kita lihat luar biasa, ada tentu saja gairah tersendiri bagi Jung Sik melawan alma maternya. Masih beruntung hanya mendapatkan sebuah peringatan dari Dodi Setia Permana. Dan Jonsik tadi ya memang tertangkap kamera melakukan sebuah gerakan menahan laju Abdul Rahman. Kembali lawan ke dalam kali ini. Bagi tim Sriwijaya FC akan dilakukan oleh Mahyadi Panggabean. Cukup jauh lemparan Mahyadi Panggabean, tapi masih ada Bio Paulin. Kita lihat Bio Paulin seakan-akan tidak mau meninggalkan klub Persipura Jayapura, klub yang telah ia bawa merajai kancah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Ricardo Salampesi berikan bola kali ini kepada Otavio Dutra. Ya, terjadi perebutan bola antara Tantan dan juga Otavio Dutra. Ya, kita lihat tadi ada gerakan mengganjal sepertinya dilakukan oleh Tantan, masih belum jelas. Ya, kita juga bisa saksikan bagaimana kedewasaan dan juga kematangan Boas Salosa saat ini. Betul. Dipilih sebagai kapten tim, ketenangan dan juga jiwa pemimpinnya keluar. Berusaha menenangkan rekan-rekannya, dan memang ada sebuah gerakan memasang kaki tadi dari Tantan terhadap Otavio Dutra. Dan kali ini bola dikuasai oleh Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira yang menguasai bola. Kita saksikan bagaimana Spartannya Lim Jung Sik. Ya, saya tidak melihat satupun kesalahan yang dibuat oleh Lim Jung Sik. Baik ketika passing maupun juga duel, dia selalu bisa melakukannya dengan sukses. Ya, pemain ini adalah pemain yang tidak begitu terlihat secara teknik, tapi sangat terasa bagi tim ketika dalam kondisi menahan gemburan-gemburan tim lawan. Pemain yang seakan-akan terlupakan perannya, tapi sebenarnya sangat vital dalam kenyataan di lapangan. Ya, Jackson F. Tiago terlihat sedikit emosi menyaksikan timnya belum berjalan sesuai yang ia mau. Cenderung terlalu terburu-buru, Rendra. Persipura ingin cepat-cepat bola berada di muka gawang Sriwijaya sehingga passingnya, kemudian juga penetrasi pemainnya jadi tidak efektif. Kembali sebuah umpan kali ini menuju kepada pergerakan Tantan. Masih ada Otavio Dutra, M. Fahrudin. Lagi-lagi laga laki yang tidak pernah memilih lawan. Duel dari dua pemain, Gerald Pangkali dan juga M. Fahrudin, sama-sama masih tergeletak di lapangan. Ya, saya kira keputusan wasit tepat, Rendra, karena justru yang melompat
Dan juga yang berada di posisi di bawah adalah Fahrudin. Terlalu tinggi lompatan tadi. Kita lihat Fahrudin tentu kita lihat ada gerakan yang lebih agresif yang dilakukan oleh Gerard Pangkali. Kita lihat sehingga Fahrudin pun harus terkapar. Ya, kerja keras bukan saja harus ditunjukkan oleh wasit, tapi juga oleh kapten kesebelasan dari masing-masing tim untuk bisa memberikan ketenangan pada rekan-rekannya. Ya, dan hal itu berada di pundak dua kapten yang juga satu mantan kapten tim nasional Indonesia Ponari Astaman, yang satu adalah merupakan kapten yang paling grass di tim nasional Indonesia, Boaz Salosa. Sebuah tendangan keras dari Ahmad Jufrianto, pemain yang memang sudah melesakkan 3 tendangan jarak jauh di musim ini. Ya, peran baru dari Ahmad Jufrianto, posisinya bermetamorfosa. Sebelumnya sebagai fullback, kali ini sepertinya sudah mulai nyaman dengan posisi barunya sebagai gelandang bertahan. Ya, dan kita juga menyaksikan bahwa Ahmad Jufrianto seakan-akan memberikan sebuah air yang bisa kita nikmati ketika dahaga kita terhadap pemain-pemain melalui tendangan cannonball. Ya. Terakhir kita menyaksikan hanya ada Bima Sakti yang mampu melakukan hal tersebut. Sebelumnya ada almarhum Eri Irianto. Dan juga ada Heri Kiswanto di era-era sebelumnya. Dan sekarang ada Ahmad Jufrianto yang mencoba meneruskan era dari penembak-penembak jitu melalui tendangan keras, melalui tendangan bebas. Ya, sepertinya Persipura sudah mulai agak sedikit memainkan tempo. Karena memang terlalu cepat. Justru membuat mereka menjadi tidak akurat. Kembali kita saksikan Zarahan Keranggan bermain ke belakang kepada Bio Paulin. Kali ini Manu Anggai bermain dengan Ortizan Salosa. Ya, Persipura berusaha untuk memancing para Atau pemain Ruben Sanadi maksud saya. Sriwijaya untuk keluar menyerang. Kembali kita saksikan Ruben Sanadi bermain dia. Kerjasama dengan Boaz Salosa. Umpan kali ini berada dalam kotak penalti Patrick Wanggai. Ada Zarahan Keranggar. Sebuah tendangan dari Boaz Salosa. Pelanggaran terjadi. Ini dia Gerald Pangkali, pemain yang makin tua makin jadi. Luar biasa, sudah malang melintang di sejumlah klub Indonesia. Dan dia seperti menemukan kembali rumahnya ketika musim ini bermain untuk Persipura. Ya, kalau di Persipura Jayapura memiliki Gerald Pangkali yang makin tua makin jadi, di Sriwijaya FC saya harus mengatakan Ponari Astaman juga makin tua makin jadi. Iya, betul sekali. Oh, sebuah Direbut oleh Hilton Moreira. Kali ini adalah Tantan, masih berhasil mengontrol bola. Tantan kita saksikan. Ya. Hampir saja salah pengertian tadi antara Ottovio Dutra dengan Bio Paulin dalam mengantisipasi bola tanggung yang hampir saja diserobot tadi oleh Hilton Moreira. Kita lihat, Lee maju ke depan. Ya, Lee Dong-won memang seperti berada di posisi yang tepat atau juga datang di saat yang tepat. Karena salah satu kunci kelemahan dari Sriwijaya FC di awal musim adalah di posisi bek tengah, di mana belum stabilnya permainan Diego Santos, sehingga Abdurrahman pun juga masih belum bisa bermain dengan baik. Tapi sekarang dengan Lee Dong-won, Abdurrahman juga terlihat lebih tenang dan lebih keluar penampilannya. Zarahan Keranggar kembali. Manu Anggai. Ya, terlihat dengan apa yang terjadi di lapangan, terjadi kegugupan atau memang Sriwijaya FC lebih menunggu di malam hari ini? Ya, Rendra, kalau kita lihat Sriwijaya FC memang lebih menunggu. Ini merupakan kontra strategi yang diterapkan oleh pelatih Kasar tadi karena mulai tentu Kas sudah memperhitungkan bagaimana kecepatannya dari para pemain Persipura dengan penyerang-penyerang yang sangat agresif ya, seperti Boaz, kemudian juga Wanggai, ditambah lagi Jarahan. Mereka harus betul-betul menjaga kedalaman sangat solid, apalagi Sriwijaya tampil pada malam hari ini tidak dengan seluruh kekuatan terbaiknya. Dua kali tidak turun, Ramdhani juga tidak turun. Ruben Sanadi duel dia dengan Sultan Sama atau juga Fandi Mohtar. Ya, laga malam hari ini juga menjadi laga yang pastinya ditonton oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia. Dalam laga laki Indonesia Super League antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura, dan juga oleh Persipura Mania yang memberikan doa jarak jauh
dari beberapa tempat, terutama juga di Jayapura dan juga beberapa korda dari Sriwijaya Mania Sumsel dan juga mengadakan acara nonton bareng di 3 kota, masing-masing Jogja, Solo, dan Banjarnegara. Kembali Lee Dong-won. Dengan bebas kali ini ada Zarahan Keranggar memindahkan bola kepada Lim Junsik. Masih Lim Junsik menguasai bola. Percobaan Lim Junsik belum menemui sasaran. Ya, kita lihat praktis belum ada shoot on goal ya yang diukir oleh kedua tim. Meski Persipura secara permainan lebih mendominasi hingga memasuki menit ke-20 ini, tapi upaya mereka untuk bisa menembus ataupun melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Sriwijaya masih mengalami kesulitan. Sebaliknya Sriwijaya sendiri lebih sibuk untuk menjaga pertahanan dibanding melakukan rangkaian serangan ataupun percobaan. Zarahan Keranggar berusaha merebut bola tadi. Masih berhasil, ada Lee Dong-won. Kali ini Ruben Sanadi bermain dengan Manu Wanggai. Kembali kita lihat berikan bola kepada Gerald Pangkali. Kita lihat sebuah umpan yang terlalu ceroboh dari Gerard pada Ruben Sanadi. Dengan 3 pemain yang bertipikal breaker dan juga gelandang pengangkut air yang diterapkan oleh Persipura Jayapura, strategi apa sebenarnya yang coba dimainkan oleh Jackson F. Tiago? Iya, jelas Jackson ingin merusak konsentrasi para gelandang dari Sriwijaya, kemudian mengambil kesempatan dalam break fast ataupun juga fast break dengan tumpuan pada Lim Junsik dan juga Jarahan tentunya. Kita perhatikan, Lim Junsik selalu berada di sekitar Jarahan untuk menjaga keseimbangan. Sementara Gerard dan juga Manu bertindak sebagai destroyer di lini tengah untuk mengacaukan konsentrasi Ponario dan juga rekan-rekannya seperti Ahmad Juprianto. Kita lihat, tidak jauh-jauh antara Lim Junsik dan juga Jarahan. Sepertinya memang sudah diskemakan seperti itu. Offside. Sayang sekali. Gerald Pangkali. AW1 lawan bendera untuk Gerald Pangkali. Kita bisa lihat bagaimana Persipura Jayapura mengambil inisiatif melakukan tekanan. Ya, tipis sekali memang. Tipis sekali, betul. Gerald Pangkali berada 1 langkah di belakang Abdurrahman. Dan Sriwijaya FC terlihat mereka lebih cenderung menunggu dan mengandalkan serangan balik. Betul, Rendra. Dan sayangnya memang Tantan maupun juga Hilton tidak begitu banyak bisa mendapatkan supply. Ya. Sehingga serangan balik pun menjadi tidak terlihat. Pilihan yang bijak memang dilakukan oleh Kasar tadi menghadapi tim seperti Persipura Jayapura. Iya. Mereka bermain hati-hati. Sangat berhitung sekali Rendra. Mungkin satu hal yang bisa dimaksimalkan bagaimana Hilton bisa menahan selama mungkin bola di depan, kemudian terjadi pelanggaran, dan di sanalah Ya. banyak eksekutor dari Sriwijaya yang bisa memaksimalkan peluang tersebut. Kalau dengan open play saya kira agak sulit memang, apalagi di belakang ada 3 raksasa ya, Ricardo, Otavio, Putra, dan juga Bio Paulin. Kita juga perlu catat Rendra, karena begitu tingginya tensi rivalitas dari kedua tim ini, di mana Persipura dalam beberapa kesempatan justru kesulitan untuk bisa mengalahkan Sriwijaya di partai-partai puncak misalnya. Ini membuat ambisi setiap pemain ataupun juga tim Persipura menjadi berlipat saat bertandang ke Sriwijaya. Kita lihat. Kembali kita saksikan Lim Junsik. Ini dia Tantan coba memberikan pressure kepada Bio Paulin. Kali ini bola dikuasai oleh Manu Wanggai, masih Manu Wanggai. Pelanggaran dari Hilton Moreira untuk Manu Wanggai. Kita lihat, ya, sebuah pelanggaran yang pantas diganjar kartu kuning Rendra karena ada kesengajaan dari Hilton. Saya kira ini juga bentuk
ataupun cermin salah satu frustrasi dari Hilton yang sangat minim mendapatkan supply. Ya, kartu kuning diterima oleh Hilton Moreira dan ini merupakan kartu kuning pertama di laga laki malam hari ini, dan ini juga kita saksikan menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya bagi Hilton Moreira karena pertandingan baru berlangsung 25 menit. Nah, bebas sekali ini akan dilakukan oleh Otavio Dutra. Memilih memberikan bola ke samping terlebih dahulu. Boasalo saya umpan maksudnya kepada Gerard Pangkali. M. Fahrudin direbut kembali oleh Gerard Pangkali. Zarahan Keranggar berikan bola kepada Manu Wanggai. Patrick Wanggai kali ini pada Lim Junsik. Kembali melebar, ada Ruben Sanadi. Persipura Jayapura bermain dengan Boas Salosa. Boas Salosa ditunggu oleh Fandi Mohtar. Bermain kali ini kita saksikan direbut oleh Ponario Astaman kepada Lindo Won. Sedikit kepanikan terjadi di barisan Kita lihat pertahanan. bagaimana koordinasi yang sangat kacau ya saat para pemain belakang dari Sriwijaya mendapat tekanan yang bergelombang dari Persipura. Oh, Tendangan mendatar dari Zarahan Keranggar. ya kita lihat sudah mulai agak bingung ya bagaimana Sriwijaya untuk mengantisipasi pergerakan yang sangat fleksibel dari para pemain Persipura sehingga seorang Jarahan mendapatkan space yang begitu terbuka untuk melakukan syuting. Dan gawang dilakukan oleh Rifki Mokodompit. Kembali bagaimana Bio Pauline menangi duel-duel udaranya terhadap penyerang-penyerang dari Sriwijaya FC. Kembali kita saksikan sangat sulit para pemain dari Sriwijaya FC bisa membawa bola menuju daerah kotak penalti. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Sriwijaya FC. Fandi Mohtar bersiap-siap. Hilton Moreira. Kita saksikan Hilton Moreira masih bisa memberikan umpan, tapi diblok tadi oleh Manu Wanggai menghadirkan sepak pojok. Tidak maksimal tadi sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Oh, Patrick Wanggai gagal dia melewati Abdurrahman. Mahyadi Pangabean berhasil rebut kembali kali ini. Kita saksikan ada Zarahan Keranggar. Zarahan Keranggar kembali Abdurrahman berhasil melakukan intercept. Pelanggaran dilakukan oleh Gerard Pangkali terhadap Popon Astaman. ya kita lihat bagaimana luar biasa Gael, seperti dinamo yang tidak pernah berhenti berputar, terus berlari dan mengejar setiap jengkal lapangan di mana bola-bola tersebut bergerak. Ricardo Salampesi. Gerard Pangkali. Kembali masih ada Ahmad Jufrianto dan juga Abdul Rahman. Luar biasa Gerard Pangkali. Determinasinya tidak kendur, Spartan. Ada hasil protes dari Lim Junsik terhadap wasit Dodi Setia Pramana. Rifki Mokodompit. Kita
lihat Rifki beberapa kali memberikan passing yang salah. Ini tentu harus dikurangi karena turnover menjadi lebih banyak. Tavio Dutra berusaha untuk mengejar bola. Kembali kita saksikan kali ini jarak pangkali bagi Persipura Jayapura. Pelanggaran dari Ponario Astaman. Ya walaupun menguasai jalannya pertandingan, tapi Persipura Jayapura pun juga belum bisa menembus daerah pertahanan dari Sriwijaya FC. Betul, ini sebuah ujian tersendiri tentu saja bagi Jackson Tiago. Karena konsentrasi para pemain Sriwijaya di daerah pertahanan memang tidak mudah untuk bisa digagalkan ataupun dirusak oleh para pemain. Sebaliknya kita lihat Rendra. Ya, tidak offside, ada tendangan pertama, shot on goal dari Tantan. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh Kasar tadi. Betul, kecepatan memang harus bisa dimanfaatkan saat melakukan counter oleh Sriwijaya. Karena itulah satu-satunya celah yang bisa dimaksimalkan. Kalau mereka bermain ball position, beradu kuat di lini tengah, bermain organisasi, tentu mereka mengalami kesulitan karena Persipura sangat solid sekali untuk aspek tersebut. Tapi ketika Persipura kehilangan bola, kemudian Sriwijaya bisa memanfaatkannya melakukan melalui counter, ini yang saya kira menjadi peluang terbaik mereka. Sultan sama. Tantan. Memberikan isyarat handball. Ya. Kita saksikan ini dia peluang pertama dari Tantan. Paling tidak memberikan sebuah tekanan untuk Yu Jae-hoon. Ancaman ya, bahwa Tantan memang sangat cepat dalam melakukan penetrasi. Dan saya kira salah satunya pemain yang lebih dekat dengan gawang Persipura ya Tantan. Masuk dalam daerah kotak penalti kali ini. Kita lihat bagaimana Zarahan tadi memberikan umpan tarik. Masih berhasil diamankan oleh barisan pertahanan oleh Sriwijaya FC. Fandi Mohtar berikan bola kepada Ponario Astaman. Sangat sulit kita saksikan Hilton Moreira untuk meminta bola. Ada Lim Junsik bergantian dengan Manu Wanggai. Ada Gerald Pangkali juga kali ini menguasai bola. Memindahkan bola ke kanan, berikan bola kepada Ricardo Salampesi. Memindahkan bola lagi kali ini ke sebelah kiri, kita saksikan Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar, mendelay bola. Umpan ke dalam kotak penalti, kembali berhasil diamankan. Terlepas kali ini, dan Tantan dengan Spartannya kita saksikan mengajak lari Lim Junsik. Masih Tantan, bola efek maksudnya kepada Hilton Moreira. Sayang sekali, sebuah inisiatif yang sudah sangat baik sebetulnya dari Tantan. Berusaha untuk melewati dua pemain, sudah mengirimkan umpan yang sayangnya terlalu lemah. M. Farudin kali ini. Kembali M. Farudin. Berikan kepada Abdul Rahman. Bermain dengan Ponario Astaman. Dorong bola kali ini. Pelanggaran jelas terlihat dari Bio Paulin yang melakukan sebuah gerakan terhadap Tantan. Iya, sulit memang kalau Tantan harus duel 1 lawan 1 dengan Bio. Tentu Tantan harus mendapatkan bola-bola daerah, bukan bola yang di kaki ya Rendra kita lihat. Maka dia akan langsung berhadapan dengan 3 raksasa yang sudah menunggu di belakang. Kita lihat Yu Jae-hoon mempertahankan gawangnya, hanya kemasukan 4 gol di musim ini. Saing mereka Arema Indonesia mengalami kekalahan di laga sore tadi. Berarti ini kesempatan bagi Persipura Jayapura untuk memperpanjang atau juga menjauhi pesaing-pesaing mereka dalam mencoba meraih gelar paruh musim di Indonesia Super League musim ini. Kita lihat Ahmad Juprianto juga kali ini kesulitan untuk bisa membidik gawang Persipura dengan sangat akurat. Tiang jauh, Lee Dong-won tidak mau mengambil resiko. Lim Junsik langsung mengamankan daerahnya. Mahyadi Pangabean.
Berikan umpan panjang kepada Fandi Mohtar dan juga ada Sultan Sama. Berhasil direbut oleh Ruben Sanadi. Serangan balik dari Boaz Salosa kali ini. Kecepatan Boaz Salosa. Kita lihat ada pergerakan dari Zarahan Keranggar. Zarahan Keranggar berikan bola tadi maksudnya kepada Patrick Wanggai. Hampir saja kita lihat sebuah transisi yang buruk dari Sriwijaya. Menghasilkan counter yang saya kira sangat besar peluangnya. Sayang, flick tadi yang coba diberikan oleh Zarahan tidak begitu akurat. Permainan 1-2 Sultan Sama dengan Fandi Mohtar gagal. Kali ini bola dikuasai oleh Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa, kita saksikan berikan bola kepada Zarahan Keranggar. Berikan kali ini kepada Ricardo Salampesi yang sudah melakukan overlap. Kembali ke belakang kepada Otavio Dutra. Berusaha untuk menarik para pemain Sriwijaya FC yang meninggalkan seorang Tantan di depan. Lim Junsik kembali kepada Bio Paulin. Masih Bio Paulin. Ada 4 tim di Indonesia Super League yang memiliki rekor kemenangan tandang terbanyak di musim ini. Yang pertama adalah Persipura Jayapura dengan 3 gol, Arema Indonesia dengan 3 kemenangan, lalu Mitra Kukar dengan 4 kemenangan dan juga Sriwijaya FC dengan 3 kali kemenangan. Lim Junsik. Kita lihat bagaimana luar biasa. Space yang begitu terbuka dan para pemain Persipura bisa begitu dinamis dalam... Ya, ini dia. Tadi saya ingin mengatakan bahwa pasti Eric Wicks-Lewis kakinya sudah gatal untuk bermain di laga malam hari ini. Ini merupakan debut dari mantan pemain Persiwa Wamena, Eric Wicks-Lewis, playmaker dari tim Sriwijaya FC. Dan ternyata pelatih Kasar tadi tidak mau menunggu hingga halftime atau juga turun minum untuk memasukkan playmaker yang memang dibutuhkan sebagai pembeda dan juga perubahan permainan di laga malam hari ini. Dan Sultan Sama yang memang sedikit mengalami kesulitan di malam hari ini harus keluar di menit ke-36 dan digantikan oleh Eric Wicks-Lewis. Kita menunggu-nunggu, bisakah Eric Wicks-Lewis menjadi pembeda di laga laki malam hari ini? Ya, sangat menarik memang seperti dikatakan Renner tadi. Kasar tadi tidak melihat ataupun juga mungkin sangat khawatir karena timnya terus-menerus mendapat tekanan dan dia membutuhkan pemain yang bisa membuat perbedaan atau paling tidak menolong tim untuk bisa keluar dari tekanan tersebut. Dan dimasukkanlah Eric Wicks. Ya, setidaknya selain juga skill yang mumpuni, Eric Wicks-Lewis juga memiliki pengalaman berapa kali membawa tim sebelumnya yaitu Persiwa Wamena menaklukkan Persipura Jayapura dalam derby Papua. Itu mungkin yang akan dibutuhkan di laga malam hari ini. Luar biasa sebuah teknik individu tadi dari Boaz. Kita lihat Boaz memainkan perannya sebagai free role player, bergerak dimanapun. Sedikit kecapean, kita saksikan wajah dari Lee Dong Won. Kartu kuning, apa yang terjadi Otavio Dutra? Ya, 2 kartu kuning dikeluarkan di laga laki malam hari ini dan dua-duanya diberikan kepada pemain asal Brazil. Masing-masing Hilton Moreira dari Sriwijaya FC dan Otavio Dutra dari Persipura Jayapura. Dorongan Otavio Dutra terhadap Eric Wicks-Lewis. Saya kira Saywar pertama ucapan selamat datang dari Otavio Dutra. Ini merupakan sekali lagi debut dari Eric Wicks-Lewis di Indonesia Super League musim ini. Bio Paulin dan juga Hilton Moreira. Kaki yang terlalu tanggung saya kira. Dengan masuknya Eric Wicks-Lewis di sisa pertandingan ini akan menjadi duel pribadi antara Eric Wicks-Lewis dan juga
Zarahan Keranggar. Sama-sama pemain asal Liberia dan sama-sama akan menunjukkan kualitasnya sebagai playmaker terbaik di Indonesia. Betul, dan ini kesempatan tentu saja bagi Eric Wicks untuk bisa menunjukkan dirinya bahwa ia memang pantas berada di tim Sriwijaya yang punya ambisi menjadi juara ataupun mempertahankan gelar. Sedikit berbeda memang gaya permainan Zarahan dan juga Eric Wicks. Zarahan adalah pemain dengan mobilitas yang sangat tinggi dengan kecepatan dan juga kekuatannya. Tapi kalau Eric Wicks Lewis adalah tipikal pemain yang terkadang terlihat bermalas-malasan, tapi sekali memegang bola sangat lengket dan juga sering memberikan kejutan melalui tendangan jarak jauhnya yang sangat keras lewat kaki kirinya. Ya, tipikal pemain yang stylish ya. Kita lihat, inilah mungkin yang dimaksudkan oleh Kasar tadi, dia bisa mendelay bola. Oh, Belum panas tampaknya Eric Wicks Lewis. Kerjasama dengan Hilton Moreira tidak maksimal. Tapi sedikit sudah memberikan sebuah positif energi untuk timnya Sriwijaya FC. Terlihat lebih percaya diri para pemain Sriwijaya FC semenjak masuknya Eric Wicks. Dalam gawang kali ini, ya ternyata juga Persipura Jayapura melakukan counter strategi. Setelah kondisi tadi Sriwijaya FC melakukannya, sekarang Patrick Wanggai digantikan oleh Ian Luis Cabes. Dengan kondisi seperti ini, Patrick Wanggai adalah bomber di sektor depan. Masuknya Ian Luis Cabes akan menarik siapakah yang akan bermain sebagai striker utama di tim Persipura Jayapura. iya, saya melihat seperti false of nine coba diterapkan oleh Jackson dengan tidak menempatkan striker predator, karena Boas pun sebetulnya bukan target man. Dengan demikian, sepertinya Jackson ingin sebanyak mungkin ada pergerakan masuk dari tengah untuk bisa menjadi striker bayangan. Walau demikian, kita tahu Cabes juga bisa bermain sebagai... Wow, peluang didapatkan Ian Luis Cabes. Andai 5 menit sudah bermain, pasti hasilnya akan beda ketika mendapatkan peluang seperti itu Ian Luis Cabes. Kita saksikan belum panas Ian Luis Cabes. Sentuhan pertamanya sudah berada di depan gawang dari Rifki Mokodompit. Sayang sekali, kesempatan yang ditunggu-tunggu justru malah disia-siakan. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan 100% dari Ian karena dia sendiri baru saja berkeringat, saya pikir. M. Fahrudin bermain di kanan dengan masuknya Eric Wicks Lewis mengisi Sultan Sama. Iya. Sementara kita saksikan Boas Salosa tetap di posisi aslinya sebagai sayap kiri. Dan Ian Luis Cabes yang berperan sebagai striker utama. Hasil dipotong oleh Rifki Mokodompit. Ponario Astaman berikan bola kali ini kepada Eric Wicks Lewis. Manu Wanggai. Kembali Zarahan Keranggar kepada Gerald Pangkali. Ada space yang kosong kali ini dan Gerald Pangkali. Masih Gerald Pangkali. Dan kali ini bola dikuasai oleh Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes yang menguasai bola bagi Persipura Jayapura. Kita lihat berusaha melewati tendangan dari Ian Luis Cabes. Masih belum menemui sasaran, tapi sudah membuat Jackson F. Diago memberikan aplaus. Betul, dan membuat Rifki harus jantungan sepertinya. Karena dalam beberapa momen dia sudah memberikan 2 ancaman ke gawang dari Sriwijaya. Kembali dengan gawang kali ini Rifki Mokodompit bagi Sriwijaya FC. Kali ini bola dikuasai oleh Yo Jae-hoon. Masih Yo Jae-hoon yang menguasai bola bagi Persipura Jayapura. Kedua tim masih sama-sama kuat di daerah pertahanan, belum ada satupun juga gol yang tercipta. Manu Wanggai berikan bola kali ini kepada Zarahan Keranggar. Peluang didapatkan oleh Tantan. Eric Wicks, Rendra. Sepertinya yang tadi mendapatkan kesempatan. Farudin. Pelanggaran. Hilton Moreira.
Oh, saya kira ini gerakan balasan dari Hilton terhadap sepakan kaki yang terlalu tinggi sebelumnya yang dilakukan oleh Bio. Harus hati-hati, Hilton Moreira sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Nah, bebas kali ini bagi Persipura Jayapura yang dilakukan oleh Yoo Jae-hoon. Sekali lagi mitra sepak bola dalam laga laki malam hari ini di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang disaksikan kurang lebih sekitar 45.000 penonton yang memenuhi tribun dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Ian Luis Cabes. Bola kali ini dikuasai oleh Manu Anggai. Berhasil dipotong tadi. Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman kepada Lee Dong-won. Buat Salosa, masih Buat Salosa. Kita lihat memainkan Lee Dong-won. Buat Salosa menghasilkan sepak pojok di menit terakhir di waktu normal. Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura malam hari ini. Kita lihat bagaimana ketenangan, teknik tinggi yang diperlihatkan oleh Boas membuat Lee kepayahan. 3-1 dan Bio Paulin pun meninggalkan posnya. Zarahan Keranggar kali ini bersiap-siap mengambil sepak pojok. Sudah dilakukan 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Berusaha dikejar oleh Tantan. Lebar ke dalam kali ini. Yadi Pangabean melakukan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Kembali masih ada Ricardo Salampesi. Tantan memberikan bola ke tengah. Setia tadi kepada Ponario Astaman. Kembali direbut oleh Lim Junsik. Musim lalu mereka saling bantu-membantu di lapangan tengah, Ponario Astaman dan Lim Junsik. Dan di malam hari ini mereka terlibat saling adu berebut bola. Ahmad Jufrianto. Octavio Dutra. Kembali Lee Dong-won. Meninggalkan lapangan permainan. Akhir dari laga paling laki di minggu ini antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, di mana skor masih imbang 0-0. Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang memiliki rekor sebagai stadion dengan jumlah penonton terbanyak nomor 4 dalam rata-rata pertandingan yang berlangsung di Indonesia Super League musim ini. Baru saja kick off babak kedua dari wasit Dodi Setia Permana. Kembali kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Hilton Moreira. Fandi Mohtar. Meninggalkan lapangan permainan. Lepas ke dalam kali ini Ruben Sanadi bagi Persipura Jayapura. Belum ada pergantian pemain lagi setelah tadi Sriwijaya FC melakukan pergantian, menarik Sultan sama dengan Eric Wicks-Lewis. Sementara Persipura Jayapura menarik Patrick Wanggai dengan Ian Luis Cabes. Lee Dong-won terlihat sedikit kelelahan. Betul. Dari gestur tubuh, body language-nya memang sudah terlihat ia kelelahan. Mendapat gempuran terus-menerus dari Ian Luis Cabes, Zarahan Keranggar, Buas Salosa, dan juga sebelumnya Patrick Wanggai. Kembali masih ada Lee Dong-won, kali ini bola Manu Wanggai. Ian Luis Cabes, kembali Manu Wanggai bagi Persipura Jayapura. Masih Manu Wanggai memindahkan bola kali ini kepada Bio Paulin. Umpan ke dalam kotak penalti Bio Paulin. Octavio Dutra kali ini sebuah peluang. Tapi sudah berada dalam posisi offside. Ya, kita lihat sebuah permainan yang luar biasa dari Persipura. Bagaimana seorang Bio bisa berada dalam garis serang dan mengirimkan umpan yang sangat baik kepada Octavio Dutra sebelum kawannya terperangkap offside tadi. Peluang kali ini kembali didapatkan oleh Persipura Jayapura. Masih terjadi perebutan bola. Kita saksikan Gerald Pangkali kali ini. Tidak akurat umpan dari Gerald Pangkali. Pemain juga sempat memperkuat beberapa tim, diantaranya adalah Persija Jakarta dan juga Persikapas Pasuruan.
Tendangan gawang akan dilakukan oleh Rifki Mokodompit yang pelan-pelan mulai memberikan penampilan yang memukau dan mulai memberikan sebuah ancaman kepada Ferry Rotinsulu sebagai penjaga gawang utama Sriwijaya FC. Eric Wicks Lewis kali ini serangan dari Sriwijaya FC kepada Hilton Morera. Tantan. Kembali masih ada Lim Junsik. Fandi Mohtar kali ini menguasai bola. Umpan Fandi Mohtar, cukup baik Fandi Mohtar kepada M. Fahrudin. Tapi ada sebuah recovery dan intercept dari Ruben Sanadi. Ya, baik sekali kita lihat helping yang coba dilakukan tadi oleh Ruben Sanadi untuk ikut melakukan marking terhadap Fahrudin. Adalah terjadi miskomunikasi sepertinya antara Tantan dan juga Hilton. Dan gawang kali ini Yu Jae-hun. Kembali tekanan dari Persipura Jayapura. Ian Luis Kabes telah ditunggu oleh Mahyadi Pangabean. Masih Ian Luis Kabes. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Persipura Jayapura. Persipura Jayapura berada di puncak klasemen Indonesia Super League dengan poin 34. Sedangkan Sriwijaya FC saat ini berada di peringkat 5 dengan poin 29. Kita lihat bagaimana bench dari Sriwijaya FC dan tendangan dari Boaz Salosa. Penempatan posisi Rifki Mokodompit kali ini sangat baik. Lebaran ke dalam. Saksikan Bio Paulin. Kembali Eric Wicks Lewis duel dengan Lim Junsik. Fandi Mohtar kembali kepada Eric Wicks Lewis. Permainan kali ini dan M. Fahrudin dalam kotak penalti. Sayang sekali. Ian Luis Kabes mengajak lari Lee Dong-won. Masih Ian Luis Kabes, ditunggu dia oleh Abdul Rahman. Kali ini bola dikuasai oleh Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar. Mendiakan bola ke tengah pada Manu Anggai. Ada Boaz Salosa dan kali ini adalah Manu Anggai. Masih Manu Anggai. Kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat apik dari sektor kiri. Dimulai oleh drive dari Jarahan. Kemudian terjadi scrimmage sedikit, kesalahan yang dilakukan oleh center back dari Sriwijaya memberikan Manu sebuah kesempatan. Sayang sekali tendangannya masih jauh dari target. Kita lihat gaya dari Jackson agak sedikit meradang karena begitu banyak kesempatan sebenarnya diperoleh oleh anak asuhnya. Namun sejauh ini finishing sepertinya menjadi persoalan. Kembali kita saksikan kali ini permainan mencoba bangun oleh Sriwijaya FC melalui Mahyadi Pangabean. Ada Eric Wicks Lewis kali ini cukup kosong. Eric Wicks Lewis melihat pergerakan, masih Eric Wicks Lewis mendelay bola. Eric Wicks Lewis walaupun dua pemain tadi berusaha untuk menghentikannya. Offside. Berada posisi offside Ian Luis Kabes. Terlalu lama saya lihat tadi Eric Wicks memainkan bola sehingga bisa direbut dan menjadi sebuah counter yang berbahaya. Dengan bebas kali ini akan dilakukan oleh Abdul Rahman bagi Sriwijaya FC. Kembali kepada Pornario Saman. Kembali para pemain Sriwijaya FC berusaha untuk mempermainkan bola melalui kombinasi bola-bola pendek dan umpan-umpan panjang. Sangat sulit kita saksikan ada pertahanan Otavio Dutra dan kali ini bola dikuasai oleh Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa menguasai bola. Kembali berikan bola
Zarahan Keranggar. Terupas tadi maksudnya kepada Ian Luis Cabes. Berhasil intercept oleh Abdurrahman. Kecepatan dari Tantan, masih Tantan kali ini berusaha melewati Ricardo Salampesi. Masih Tantan, kita saksikan duel 1 lawan 1. Ada kesempatan dari M. Fahrudin, kita saksikan peluang terbaik yang dimiliki oleh Sriwijaya FC di babak kedua. Inilah permainan yang sebetulnya diinginkan oleh Kasar tadi. Bagaimana mereka melakukan counter yang sangat cepat, kemudian helping ataupun coming from behind yang juga dari gelandang bisa melakukan shooting. Mulai hidup saya kira serangan dari Sriwijaya kali ini. Eric Wicks Lewis. Oh. Ya, ada friksi antara Lee Dong Won dan juga Bio Paulin. Ya, harus lebih bisa menahan emosi Lee Dong Won dan juga Bio Paulin. Ya, harus tetap kepala dingin saya kira. Dan selalu seperti ini Persipura dengan Ya, hukuman yang pantas, dua-duanya mendapatkan kartu kuning. Saya rasa adalah hukuman yang pantas. ya, Ya, tarik-menarik, Iya, dorong-mendorong antara dua pemain ini. Dimulai oleh Lee Dong Won tapi diladeni oleh Bio Paulin. Jadi kartu kuning dua-duanya Iya. mendapatkan sesuatu yang sangat pantas. Derby atau juga pertandingan yang keras seperti Betul. ini memang mengingatkan kita terhadap pertandingan derby tentunya ya. Walaupun ini kita lebih melihat adalah sebuah pertandingan prestis antara dua tim yang sama-sama mengoleksi trofi terbanyak di Indonesia Super League. ya ini tentu juga dilatari oleh banyak peristiwa sebelumnya Rendra. Bagaimana rivalitas dan suhu persaingan di laga-laga puncak sebelumnya yang pernah dilakukan oleh kedua tim membuat masing-masing kesebelasan membawa aura itu ke laga pada malam hari ini sehingga pemain pun ikut terbawa emosinya. Ditambah juga kondisi saat ini masih imbang 0-0. Betul. Permainan dilanjutkan kali ini boleh dikasih oleh Rifki Moko Dompit. Abdurrahman, Nario Astaman, kembali masih ada Ricardo Salampesi. Lebih keluar menyerang Sriwijaya FC Betul. di babak kedua. Seperti tadi kita katakan Rendra bahwa dibutuhkan keberanian bagi Sriwijaya untuk bisa keluar dari tekanan. Tentu dengan mengambil resiko bahwa mereka akan Bisa kemasukan kapanpun. kapanpun karena transisi yang mereka lakukan juga tidak begitu baik sebetulnya. Ya, ini adalah sebuah pilihan yang pastinya sangat berat bagi Iya. Kasar tadi, meminta timnya untuk keluar menyerang. Tapi tidak ada pilihan lain yang untuk mereka lakukan agar bisa meraih poin penuh dalam laga kandang. Masih kali ini boleh dikuasai oleh Hilton Moreira. Oh, Tendangan Hilton Moreira masih melebar dari gawang Yoo Jae-hoon. iya. Sebuah kesalahan sedikit tadi dari Ruben Sanadi yang bisa memberikan space sebelumnya, tentu saja dalam adegan sebelumnya. Dan di gawang kali ini dilakukan oleh Yoo Jae-hoon. Boaz Salosa lihat masih belum bisa memberikan sebuah tekanan yang lebih berbahaya seperti apa yang dilakukan di babak pertama tadi untuk gawang Rifki Moko Dompit. Fandi Motar tampaknya juga cukup sukses memberikan pengawalan kepada Boaz Salosa. Dan itu yang membuat Fandi Motar tidak terlihat membantu penyerangan karena ia lebih terfokus untuk memberikan pertahanan atau juga penjagaan kepada Boaz Salosa. Betul, saya kira keputusan yang tepat dari Kasar tadi untuk mendisiplinkan para pemain belakangnya.
Ya, duel antara dua pemain Brazil, Otávio Dutra dan juga Hilton Moreira. Ya, saya kira memang pelanggaran gerakan yang agak nakal tadi diperlihatkan oleh Hilton terhadap Otávio Dutra. Sebuah aksi yang tidak perlu, saya kira. Lemparan-lemparan ini hanya merugikan tim dari tuan rumah sendiri. Ya, sekali lagi fanatisme penonton sepak bola Indonesia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Dan kita saksikan ini merupakan tribun VIP dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Kedua wakil dari tim Persipura Jayapura dan juga Sriwijaya FC berada di sana. Mereka cukup tenang dan mereka bisa berdampingan duduk, dan saya rasa juga itu yang harus dicontoh oleh para penonton. Baik sekali. Serangan kali ini kita saksikan kembali dilakukan oleh Sriwijaya FC. Ponari Astaman berikan bola kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Hilton Moreira. Ya, kita lihat memasuki 15 menit pertama di babak kedua, Sriwijaya FC mulai menunjukkan kelasnya sebagai juara bertahan Indonesia Super League. Sepertinya memang seolah-olah mereka di babak pertama menyimpan energi untuk bisa keluar, menyerang, menghabiskan kekuatannya di babak kedua. Dan ini sudah mulai diperlihatkan. Sebaliknya Persipura justru malah sedikit mengendur. Dan ini bisa jadi adalah sebuah perang strategi. Iya, betul. Di satu sisi Jackson F. Tiago tahu Kasar tadi memompa anak-anak asuhnya melakukan tekanan di 15 menit pertama, dan giliran Persipura yang sedikit menahan terlebih dahulu. Dan kita akan bisa lihat di 15 menit kedua nanti dan juga di 15 menit ketiga di babak kedua ini apa yang akan diterapkan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Ya, situasinya sudah semakin terbuka, permainan sudah terbuka. Saya kira semestinya jika skenario berjalan sesuai dengan apa yang mereka peragakan di lapangan, akan ada gol yang tercipta, Rendra. Karena kita lihat Sriwijaya sudah membuka pintunya, lebih menyerang kali ini. Kita lihat ada space di sana. Zarahan Keranggar, kita saksikan melewati 3 pemain. Boas Salosa kali ini, masih Boas Salosa. Boas Salosa masih bisa diamankan oleh Rifki Mokodompit. Sementara ini kita saksikan bagaimana Zarahan Keranggar masih tergeletak di lapangan. Ya. Ruang didapatkan, kita saksikan tendangan dari Boas Salosa. Walaupun bukan dengan kekuatan kaki terbaiknya, dengan kaki kanan. Ini dia merupakan top skor sementara Indonesia Super League, Boas Salosa. Prestasi dari kedua tim juga sebenarnya sama-sama cukup mengkilap di kancah sepak bola Asia, di mana pada tahun 2010 Sriwijaya FC lolos ke babak 16 besar Piala AFC, sedangkan Persipura Jayapura juga tampil cukup baik di kancah Piala AFC pada tahun 2011. Kembali kita saksikan Hilton Moreira terus mendapatkan pengawalan dari Bio Paulin. Ahmad Jufrianto, Lim Junsik. Pelanggaran untuk Sriwijaya FC.
Ya, kita amati dalam beberapa menit terakhir ini serangan lebih banyak difokuskan dari rusuk sisi kiri penyerangan Sriwijaya ataupun sisi kanan pertahanan dari Persipura. Apakah ini sebuah strategi untuk menarik keluar Dio dari posnya? Oh, Peluang didapatkan. Sebuah peluang emas dari Hilton Morera. Masih berada di smistar dari Yo Jae-hoon. Pelan-pelan kali ini Sriwijaya FC terus melakukan gempuran terhadap Persipura Jayapura. situasi betul-betul berbalik, Rendra. Kita lihat sebuah set piece yang sangat baik dan peluang emas saya kira yang mestinya bisa menjadi gol. Sayang sekali umpan yang begitu memanjakan justru gagal konversi dengan sangat baik oleh Hilton Morera. Ya, sedikit yang menarik adalah yang memberikan umpan adalah Fandi Mokhtar yang sepanjang babak pertama hampir tidak pernah melewati garis tengah. Ya. Ini tentu menjadi kejutan bagi para pemain Persipura karena ternyata Sriwijaya tidak seperti yang mereka bayangkan di babak pertama. Kali ini Sriwijaya keluar menekan, ganti meneror pertahanan dari Persipura. Ruben Sanadi, Persipura Jayapura. Balik serangan balik, Eric Wicks-Lewis. Duel dia dengan Lim Jun-sik, masih Eric Wicks-Lewis. Kelebihan Eric Wicks-Lewis adalah mampu melindungi bola walaupun terus mendapatkan tekanan. Play on kali ini, Manu Anggai. Umpan yang sangat baik dari Manu Anggai, tapi dibaca tadi oleh Abdul Rahman. Eric Wicks-Lewis kembali. Hilton Morera. Mahyadi Pangabean berikan bola kepada Ahmad Jufrianto. Kita lihat Ahmad Jufrianto pun juga begitu aktif untuk melakukan tekanan. Kembali Ahmad Jufrianto melakukan delay bola. Terlalu deras saya kira umpan dari Ponario. Jason F. Tiago terus memberikan instruksinya. Ada pergantian pemain sepertinya Rendra dari Persipura. Ya, kita tunggu Persipura Jayapura. Dan yang dimasukkan adalah Nelson Alom. Ini juga salah seorang pemain baru di Persipura Jayapura yang masuk dalam skuad di musim ini, menggantikan Gerald Pangkali. Seperti tidak pernah kehabisan talenta-talenta baru Persipura Jayapura, dan sekarang mereka menghadirkan Nelson Alom. Saya kira sebuah keputusan yang berani, Rendra. Apakah Jackson melihat bahwa Gerald tidak cukup mampu untuk bertahan 90 menit di lapangan, sehingga memasukkan pemain muda Nelson Alom yang minim pengalaman di laga yang sangat krusial. Pertarungan ataupun duel meet yang sangat ketat diperlihatkan antara Otavio Dutra dan juga Hilton Morera. Lee akankah kembali terlibat duel dengan Kita akan menunggu Dio? ini. Masih ada Manu Anggai sambil terbang tadi dia. Halau sepak pojok dari Sriwijaya FC. Yang Luis Cabes berikan bola kepada Zarahan Keranggar. Ada Ponario Asaman. Masih Zarahan Keranggar. Bukan pelanggaran. Ya, saya kira tepat. Ya, sebuah keputusan membuang bola sebagai tindakan fair play dari pemain Sriwijaya FC. Melihat tadi Zarahan Keranggar masih tergeletak. Ya, saya kira gerakan menghindar justru diperlihatkan oleh Zarahan, bukan ada kontak. Ya, ataupun dia terganggu bisa juga, Rendra, tergantung persepsi wasit saya kira.
Kita lihat Zarahan Keranggan. Bola fair play dari Otavio Dutra. Lebaran ke dalam kali ini. Fandi Mohtar. Pada Eric Wicks-Lewis, masih Eric Wicks-Lewis. Iya. Kalah body dengan Bio Paulin. Dibuang saya bola Lee Dong Won. Kembali Bernardo Astaman kepada Eric Wicks-Lewis. Ada Ahmad Jufrianto, masih Sriwijaya FC. Sebuah keberanian saya kira yang terlalu beresiko dari Ahmad Jufrianto maupun juga Mayadi tadi bermain kombinasi di lini tengah dengan sangat tidak aman. Ricardo Salampesi. Terlalu jauh. Ya, dari 28 gol yang sudah dicetak oleh Sriwijaya FC, 35% diantaranya mereka cetak di 15 menit terakhir. Karena memang Sriwijaya FC terkenal sebagai tim yang sering memberikan kejutan gol-golnya di menit-menit akhir. Sementara ini juga Persipura Jayapura 21% golnya dicetak di 15 menit terakhir dari 31 gol yang telah mereka lesakkan ke gawang lawan. Jadi memang kedua tim sama-sama memiliki statistik yang cukup baik dalam mencetak gol 15 menit terakhir, dan itu akan kita tunggu di laga yang masih 0-0 dalam laga laki antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Dan memang 15 menit terakhir sangat vital karena pada saat itulah kondisi stamina sudah sangat menurun. Dan emosi juga sudah semakin tinggi. Kali ini bola kembali dikuasai oleh Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa. Kita lihat mencoba melakukan drive Boaz Salosa. M. Fahrudin. Ya, malam hari ini juga Boaz Salosa sedikit berkurang Iya. tusukan-tusukannya. Betul. Karena memang perannya sekarang lebih sebagai pengumpan, Rendra, daripada eksekutor. Dan dia seperti memang sendirian bekerja. Serangan kali ini coba dibangun oleh Ian Luis Cabes. Kembali Lim Junsik. Berikan bola kepada Ian Luis Cabes. Ya, sepak sudut. Kita lihat Boaz kembali yang akan mengambil tendangan sudut. Kerja berat memang bagi Boaz pada malam hari ini. Dia harus menjadi feeder ataupun pengumpan, kemudian penetrator, bahkan sebagai eksekutor sekaligus. Wajar jika dia saat ini sudah mengoleksi 12 gol karena dia banyak memberikan kontribusi bagi tim. Review Moko Dompit, penampilannya juga sangat baik di Iya. malam hari ini.
Beberapa kali dia melakukan saving yang sempurna. Lebar ke dalam untuk Persipura Jayapura atau Sriwijaya FC. Fandi Mohtar. Sriwijaya FC masih menyimpan kartu trufnya seperti Aliudin. Sedangkan Persipura Jayapura juga masih menyimpan Lukas Mandowen ataupun juga Ferry Pahabol. Betul. Apabila hanya ingin mengamankan poin 1 bagi Persipura Jayapura, mereka cukup bermain seperti ini, tidak perlu memasukkan penyerang lagi. Tapi bagi Sriwijaya FC, kemenangan pasti menjadi satu hal yang sangat berharga untuk bisa memperbaiki peringkat mereka di klasemen Indonesia Super League yang saat ini tertahan di peringkat 5. Dan kita juga bisa lihat tadi dalam tayangan yang sebelumnya, Kasar tadi menyiapkan Diego Santos. Ini akan sangat menarik. Apakah akan menarik Ahmad Jufrianto atau malah menarik salah satu di antara Abdul Rahman atau juga Lee Dong-won. Dua pemain ini sebenarnya tampil cukup baik, tapi memang Lee Dong-won terlihat sedikit kelelahan setelah digempur habis-habisan oleh para pemain Persipura Jayapura di babak pertama. Dan tantangan kali ini, peluang didapatkan Eric Wits-Lewis. Masih ada Ricardo Salampesi. Tendangan Ahmad Jufrianto tidak sempurna. Zarahan Keranggar. Masih ada Fandi Mohtar. Lee Dong-won. Pelanggaran tadi dari Ruben Sanadi. Ya. Keputusan tepat dari wasit dan Diogo menggantikan Fahrudin. Sangat menarik, Rendra. Terlihat sekali bahwa Kasar tadi ingin memperkuat lini pertahanan. Ya, Diego Santos masuk menggantikan M. Fahrudin. Kita akan lihat bermain di posisi apakah Diego Santos. Pemain kelahiran Brazil tapi juga memiliki paspor Timor Leste. Gubernur Sumatera Selatan Arif Nurdin yang juga menyaksikan dari pinggir lapangan laga laki malam hari ini dari Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Kembali kali ini adalah Fandi Mohtar. Ruben Sanadi. Baik sekali. Baru saja bermain tapi Diego Santos sudah mendapatkan sebuah tackling. Ya, sepertinya peran baru juga dimainkan oleh Diego Santos. Sekarang dia lebih ke depan bermain. Ya, sebetulnya ini lebih ke diving, Rendra, kalau kita lihat. Mahir Mabian. Kartu kuning diberikan kepada Ruben Sanadi. Dan Mahir Mabian dengan kaki kirinya mencoba memberikan umpan. Ya, sekali lagi juga kita saksikan ada sedikit asap dari tribun penonton. Dan ini sangat mengganggu bagi para pemain yang berlaga di pertandingan malam hari ini. Dan ini juga menjadi sebuah himbauan sekali lagi kepada para penonton juga agar tidak melakukan hal-hal seperti ini yang tentunya sangat mengganggu jalannya pertandingan. Oh, ya, betul sekali, Rendra. Wasit bisa saja menghentikan jalannya pertandingan jika pandangan pemain terhalang oleh kabut asap. Ferry Pahabol dimainkan, Rendra, menggantikan Zarahan Keranggar seperti tadi kita duga. Bicarakan. Ya.
Semua potensi sudah dikeluarkan oleh pelatih Jackson untuk memaksimalkan poin pada laga malam hari ini dengan menurunkan semua kekuatan terbaiknya. Ya, kartu truf Ferry Pahabol dimasukkan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Ferry Pahabol adalah pemain yang mencetak hat-trick ketika tim Persipura Jayapura menaklukkan Mitra Kukar dalam partai tandang. Itu menjadi salah satu kemenangan tandang terbesar yang dimiliki oleh Persipura Jayapura. Kembali Lee Dong-won dan juga Bio Paulin. Sebuah pemandangan yang kontras, Rendra. Mereka seperti ingin bergulat. Berhasil diamankan oleh Yo Jae-hoon. Tendangan melengkung tadi dari Mahyadi Pangabean. Iya, sempat terjadi benturan keras tadi saya kira yang diderita oleh Yo Jae-hoon. Kita saksikan, Rendra, sebuah swing tadi dari Mahyadi. Ditabrak dia oleh Ahmad Juprianto. Bang, ya, gerakan mengganggu saya kira, dan inilah memang resiko yang harus tentu saja dilindungi oleh wasit karena posisi penjaga gawang adalah posisi yang sangat sensitif di kotak kecil. Masih mendapatkan perawatan Yo Jae-hoon setelah tadi ditabrak oleh Ahmad Juprianto. Ya, terbatuk-batuk karena memang asap juga ikut mempengaruhi pandangan dari Lee Jae-hoon. Kita lihat. Terlepas dari itu kita saksikan adalah tendangan berkelas tadi dilepaskan oleh Mahyadi Pangabean. Ya, kembali kita juga saksikan. Penonton pun juga terkena dampaknya dari asap yang memang terjadi. Ya, sebenarnya kita saksikan juga ada para pendukung dari tim Persipura di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Ya, ini tentu juga harus menjadi perhatian bagi operator untuk mengingatkan ataupun juga memberikan sanksi bagi tuan rumah yang tidak siap untuk melakukan pengamanan jalannya pertandingan. Sehingga kita lihat secara langsung bagaimana begitu banyak bom asap. Artinya pihak keamanan pun juga tidak sigap dalam memberikan kenyamanan bagi penonton karena ada di antara mereka yang membawa bom asap dan membuat pertandingan menjadi banyak terhenti. Kembali kita lihat sebuah peluang yang didapatkan. Ini dia M. Fahrudin, tendangannya masih hanya tipis di atas mistar dari Yo Jae-hoon. Satu peluang terbaik yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Dan ini merupakan aksi dari kapten tim Boaz Salosa. Dan fanatisme laki yang ditunjukkan oleh para penonton terus memberikan dukungannya. Sementara Yo Jae-hoon sudah mulai berdiri. Ya, cukup lama, Rendra, pertandingan terhenti dalam beberapa kali. Ini bisa membuat additional time berlangsung 5 menit karena cukup banyak waktu yang terbuang. Baik sekali sebuah umpan terobosan tadi, tapi terlalu deras tadi. Tantan.
Kasar tadi. Kembali kita saksikan bagaimana Persipura Jayapura masih belum juga ada yang bisa menjebol gawangnya hingga pertandingan ke-15 ini. Setelah hanya 4 pemain yang bisa mencetak gol ke gawang mereka. Kembali kita saksikan Boas Salosa. Terakhir kali gawang Persipura Jayapura jebol adalah pada tanggal 3 Maret 2013 oleh Barito Putra ketika mereka unggul 4-1. Dan kembali kali ini sebuah peluang Boas Salosa, masih Boas Salosa. Ada sebuah pengamanan tadi dari Fandi Mohtar. Hampir saja sebuah kesempatan yang sangat baik bagi Boas untuk menceploskan bola ke gawang Rifki Mokodompit, tapi masih bisa terblok tadi. Ya, setelah laga ini Persipura Jayapura akan menjalani 2 partai sisa di paruh musim ini, masing-masing menghadapi Gresik United dan Arema Indonesia dalam partai kandang pada tanggal 24 dan 28 April 2013. April yang berat tentu saja bagi Persipura. Apabila mereka ingin menjadi juara paruh musim. Peluang didapatkan kali ini. Ada Bio Paulin. Sedangkan Sriwijaya FC juga masih akan terus bermain dengan tim-tim asal Papua setelah sebelumnya mereka menaklukkan Persiwa Wamena dengan skor 1-0. Malam hari ini kita saksikan mereka masih menghadapi Persipura Jayapura. Sebuah tendangan berikutnya. Dan di 2 sisa laga Indonesia Super League yang memasuki pertengahan musim, mereka masih akan menjadi tamu dari 2 tim Papua, yaitu Persidafon Davon Soro dan juga Persiram Raja Ampat pada hari yang sama, itu 24 dan 28 April 2013. Kita lihat Boas harus turun ke bawah untuk mencari ataupun menjemput bola. Pelanggaran dilakukan oleh Ferry Pahabol. Iya, pemain yang sangat cepat, Rendra. Tidak boleh sedikit saja pemain belakang lengah ataupun bermain-main dengan bola, maka bisa menjadi petaka jika Pahabol mampu merebutnya. Ya, musim ini Ferry Pahabol juga sedikit menggeser Lukas Mandoen. Ya. Kembali kita saksikan bagaimana Tantan berusaha untuk mengejar bola. Tantan 5 menit terakhir di waktu normal laga laki dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Masih imbang 0-0, Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura. 2 tim yang merupakan 2 juara Indonesia Super League dalam 2 musim terakhir. Boas Salosa. Dan kita lihat, inilah dia kelas dari Boas Salosa, top skor sementara Indonesia Super League. Dengan sebuah sentuhan, melop bola merubah kedudukan menjadi 0-1. Persipura Jayapura unggul atas Sriwijaya FC dalam laga lagi malam hari ini. Dan sebuah persembahan khas laki dari Boas Salosa. Ya, luar biasa. Kita lihat sebuah tendangan kejut. Boleh saya katakan demikian karena tidak disangka-sangka dalam situasi yang tidak biasa. Kita lihat dari jarak mungkin 20 meter ataupun 25 meter. Boas melengkungkan bola ke tiang jauh. Inilah tipikal Boas. Mengapa Persipura terkadang disebut sebagai one man team. Karena di sana ada seorang Boas yang membuat pertandingan menjadi berbeda. Luar biasa tendangan dengan kekuatan kaki terbaiknya Boas. Mampu menaklukkan bahkan 3 hingga 4 pemain Sriwijaya yang coba melakukan
kepungan tadi membuat seisi stadion Gelora Bumi Sriwijaya terdiam. Gol berkelas dari Boaz Salosa. Top skor sementara Indonesia Super League dengan 13 golnya berhasil dicetak, dan sekali lagi kita sudah membicarakan tadi kalau kedua tim ini sama-sama memiliki statistik selalu mencetak gol di 15 menit terakhir jalannya pertandingan, dan terbukti malam hari ini Persipura sudah melakukannya, dan akankah Sriwijaya FC juga melakukannya untuk menahan laju Persipura Jayapura untuk bisa meraih poin penuh dalam laga laki di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Iya, dan jika ini skor bertahan, Rendra, tentu ini menjadi kekalahan pertama di kandang bagi Sriwijaya pada musim ini. Sebuah noda saya kira disaksikan langsung oleh gubernur dari Sumatera Selatan. Dan sekaligus kita lihat wajah tegang dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Alex Nurdin melihat timnya tertinggal. Betul. Kita bisa saksikan kali ini Ahmad Jufrianto mendapatkan kartu kuning, melakukan pelanggaran tadi dia terhadap Ian Luis Cabes. Boaz Salosa sudah mencetak 13 gol, 3 diantaranya melalui titik penalti. Dan ini sekali lagi membuat Persipura Jayapura memiliki kans besar untuk menjadi juara paruh musim Indonesia Super League, karena dengan poin ini membuat mereka sedikit meninggalkan Arema Indonesia yang terpaut 1 poin. Karena apabila pertandingan akan berakhir dengan 1-0, maka Persipura Jayapura memiliki poin 37. Ya. Berbeda 4 poin dari Arema Indonesia. Kita lihat bagaimana pelatih Jackson F. Tiago sudah mulai sedikit tenang dan bisa tersenyum melihat tim kesayangannya atau juga tim asuhannya saat ini memimpin atas Sriwijaya FC, juara bertahan Indonesia Super League. Persipura Jayapura juga pernah menaklukkan Sriwijaya FC dalam pertandingan yang berlangsung di Palembang ketika itu pada tanggal 5 Mei 2010. Ketika itu Persipura Jayapura unggul 2-1 atas Sriwijaya FC. Akankah kembali kali ini mengulang kesuksesannya di tahun 2010 itu Persipura Jayapura menaklukkan Sriwijaya FC di kandang mereka? Tersisa beberapa menit lagi karena sekarang sudah memasuki tambahan waktu babak kedua. 5 menit tambahan waktu, masih ada kesempatan bagi Sriwijaya FC untuk bisa menjebol gol kelima ke gawang Persipura Jayapura. Ataukah Persipura Jayapura tetap mempertahankan 5 pertandingan tidak kemasukan gol, atau paling tidak adalah jumlah menjadi 450 menit bagi Yoo Jae-hoon, gawangnya tidak ada yang bisa menjebol atau juga memasukkan bola. Ya, sebuah catatan yang sangat fantastis tentu saja. Ini menunjukkan bukan saja pertahanan Persipura kokoh, tapi juga bagaimana mereka bermain sangat kolektif sehingga pertahanan mereka menjadi sangat kuat. Itu juga menjadi faktor yang ikut menentukan, Rendra. Terkadang kita melihat clean sheet membuktikan bahwa pertahanan sangat baik. Sebetulnya itu juga tidak terlepas dari kerja keras di lini tengah. Demikian juga yang diperlihatkan oleh Persipura. Masih ada peluang kali didapatkan, dan kita lihat sebuah peluang emas dari Ponario Astaman. Masih gagal Sriwijaya FC. Iya, kita lihat terjadi umpan chest saya kira yang sangat baik dari Hilton Moreira. Sayang sekali tendangan setengah volley dari Ponario masih membentur Mistar. Kembali sebuah peluang, lagi-lagi Boaz Salosa gagal kali ini. Sebuah umpan tadi dari Nelson Alom. Kembali kita saksikan kali ini.
15 pertandingan sudah dijalani oleh Persipura Jayapura, 14 diantaranya berhasil mereka lalui tanpa terkalahkan. Sedangkan tim Sriwijaya FC juga 6 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. Ya, 2 pemain tergeletak. Sedikit melihat apa yang dilakukan oleh wasit Dodi Setia Permana. Kepemimpinannya cukup Iya, saya kira menjanjikan. iya lumayan baik Rendra ya. Lumayan baik dalam arti tidak banyak kejadian-kejadian di mana dia melakukan kontroversi dan juga judgement yang diberikan cukup tepat. Kita lihat ada 5 kartu kuning yang diberikan oleh wasit Dodi Setia, 3 untuk Sriwijaya dan 2 untuk Persipura, dan semuanya terlihat merupakan kartu kuning yang pantas. Tidak mudah bagi seorang wasit memimpin laga yang sangat genting ataupun sangat penuh emosi, rivalitas, persaingan, tensi tinggi. Karena tentu ia sendiri juga mendapatkan pressure dari para pemain. Dibutuhkan kebugaran fisik tentu saja, sehingga konsentrasi dalam memimpin juga bisa berjalan baik. Itu yang terpenting dari seorang wasit. Ya, gol yang dicetak oleh Boas Saulos adalah gol yang ke-36 yang terjadi semenjak tahun 2008 pertemuan antara Persipura Jayapura dengan Sriwijaya FC. Kita saksikan Yo Jae-ho juga mendapatkan kartu kuning karena dianggap melakukan Memperlambat tempo. ya. Kembali sebuah pertahanan dari Mahyadi Panggabean terhadap Ferry Pahabol. Memang ke dalam kali ini. Ya, sebuah foul dari Ricardo Salampesi. Dan mungkin foul yang disengaja agar memperlambat waktu. Kita lihat sudah mendekati menit ke-5 dalam masa additional time. Tersisa beberapa detik lagi, kesempatan bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan dan mencetak gol kelima ke gawang Persipura Jayapura dan juga menahan rekor tidak terkalahkan di kandang bagi Sriwijaya FC dan juga dalam 7 pertandingan terakhir. Kembali kita saksikan, baru kita mengatakan hal seperti itu, dan Nelson Alom, pemain baru yang diturunkan oleh Jackson F. Tiago dalam laga krusial ini, laga laki malam hari ini, ternyata memberikan sebuah impresi yang menarik kepada Jackson F. Tiago dengan mencetak gol perdananya malam hari ini. Luar biasa, sebuah talenta muda kembali ditemukan oleh Persipura. Kita lihat tendangan yang sangat keras, berbau spekulasi, tapi bam, langsung mengarah tepat dan tidak mampu dijangkau oleh Rifki Mokodompit. Tendangan-tendangan seperti ini memang sulit untuk bisa diduga oleh penjaga gawang, apalagi dari jarak yang sangat jauh. Tentu seorang kiper tidak berpikir bola akan disuting langsung. Inilah kehebatan individu-individu dari Persipura. Walaupun mereka punya keunggulan dari kolektivitas, tapi mereka punya individu-individu yang bisa mengubah hasil. Tidak terkalahkan dalam 15 kali pertandingan dan juga mematahkan rekor tak terkalahkan di kandang bagi Sriwijaya FC dan tidak terkalahkan dalam 6 partai sebelumnya bagi Sriwijaya FC dan melahirkan seorang bintang baru bernama Nelson Alam lewat sebuah tendangan jarak jauhnya di laga krusial, laga laki malam hari ini di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang.